We know that the challenge di Indonesia itu bisa dibilang localized, very very localized. Kita ada tantangan-tantangan besar di daerah, apalagi di desa-desa di Indonesia. Yang paling besar pasti adalah infrastruktur dan waktu kita masuk pertama kali kita tahu that this is a real problem. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Wilson Yana Prasetya, co-founder dari Dagangan. Hai Wilson, apa kabar? Baik. Ini lagi di mana nih? Di kantor apa masih WFH? Ini lagi di kantor sih. Iya. Ya, ini Dagangan lagi fresh banget nih, mulai dari pendanaan sampai beberapa informasi terbaru yang baru dirilis ya. Tapi talk to me about Dagangan saat ini. Apakah ada perubahan secara signifikan? Jadi Dagangan kita sebagai social commerce company yang benar-benar menyasar tier 3, tier 4 ya, atau pedesaan Indonesia. Sampai hari ini kita masih konsisten with our values, with our message, di mana kita benar-benar memfokuskan untuk membenahi infrastruktur desa, apalagi infrastruktur desa di Indonesia. Di mana ada real problem antara bagaimana caranya barang-barang any type of goods basically untuk masuk ke daerah-daerah rural di Indonesia tadi. Dengan adanya Dagangan, hari ini kita bisa membantu untuk paling tidak berkontribusi ya dari sisi membangun infrastruktur di daerah. Menarik ya Wilson, karena kalau kita lihat sekarang hampir semua platform serupa ya, social commerce, e-commerce enabler itu fokusnya sekarang ke tier 2. Sementara Dagangan dari awal fokusnya udah ke sana ya. What makes you so confident sih Wilson bisa men-tackle daerah itu yang sampai saat ini platform asing dan lokal masih kesulitan? Ya, jadi mungkin Indonesia itu kan arkipelago ya. Jadi pulaunya bisa dibilang paling banyak di dunia, negara perairan ya. Jadi we know that the challenge di Indonesia itu bisa dibilang localized, very very localized. Kita ada tantangan-tantangan besar di daerah, apalagi di desa-desa di Indonesia. Yang paling besar pasti adalah infrastruktur dan waktu kita masuk pertama kali kita tahu that this is a real problem. A real problem di mana kita tahu sendiri customer kita itu kebanyakan micro businesses and also end user di daerah-daerah terpencil. Dan untuk mereka mendapatkan barang-barang yang kita ngomongin barang-barang sehari-hari saja, itu mereka harus travel kira-kira 5-10 kilo untuk ke pasar basah terdekat. Dan pasar basah terdekat di daerah itu beda sama pasar basah di Jakarta, di kota-kota besar lainnya ya. Beda sekali gitu, nggak lengkap, nggak mau nyari barang mereka harus antri di beberapa toko baru bisa dapat. Nah, waktu dia pergi pun dia harus nitipin anaknya di tetangganya. Jadi it's a real problem. And when we talk to people, when we talk to the people who live di daerah ini, kita nyadar that they just need help untuk bisa mendapatkan barang-barang itu. Makanya waktu kita menyasar daerah ini, kita udah memang yakin sekali that we are really solving a problem yang mana ya perlu dibantu lah dari sisi makroekonomi. Jadi dengan adanya mulai ada teman-teman yang juga menyasar ke tier 2, tier 3, ya otomatis itu satu adalah mengkonfirmasi kita punya hipotesa awal kita ya, dan juga of course Indonesia is a very big country, we need help. Jadi the more the merrier, the more the better it is actually for the country. Menarik soal kolaborasi ini, karena kalau dari sisi infrastruktur mungkin Wilson bisa kilas balik when you guys started, apakah infrastrukturnya memang masih challenging dibandingkan sekarang atau ternyata masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi in terms of infrastructure ini? Ya, kalau tantangan selalu ada dan dari dulu sampai sekarang pasti ada. Cuman the scale of issues atau the scale of difficulties dari sisi infrastruktur itu pasti beda di tiap daerah. Dan semuanya itu
pasti perlu bantuan, apalagi dari sisi barang sehari-hari ya, yang mereka perlu dapatkan dari kota besar atau kota kota tier 2 ya. Malahan kadang-kadang dari kota tier 3 itu juga susah. Ya, kita tahu sendiri untuk mengirim barang, kita ngomongin ya, yang cuman bedanya 50-60 kilo dari Jogja ke Salatiga itu lebih mahal daripada dari Jakarta ke Surabaya. Itu kan sudah contoh yang besar sekali, dan ini cuma ngirimin a piece of paper. Bayangkan itu kalau misalnya kita ngomongin goods yang besar gitu, yang banyak gitu. Nah, ini yang dimana kita benar-benar tahu dengan adanya dagangan, dengan dimana kita bisa membantu kontribusi dari sisi infrastruktur, kita bisa mempercepat dari satu, mempercepat digitalisasi ke daerah, dan kedua benar-benar membantu mereka untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan yang sehari-hari mereka susah dapatkan dengan mudah. Gitu. Kalau kita lihat kan sekarang dengan social media sampai social media apps pun sekarang juga udah ada shopnya sendiri gitu ya, kayak TikTok, Instagram. Itu artinya sudah sangat familiar ya masyarakat Indonesia. Tapi Wilson melihat masih ada beberapa hal yang belum bisa mereka nikmati gitu ya. Karena Ya, demand ada, tapi betul. banyak platform seperti dagangan yang lainnya yang bisa mengcater mereka. Dari dagangannya sendiri apa sih yang kemudian membedakan dagangan dengan social commerce lainnya yang menyasar tier 2, 3, and 4? Oke, jadi memang benar sekali technology adoption itu is a big issue, apalagi kalau misalnya kita ngomongin di daerah ya. Memang benar e-commerce player udah mulai masuk ke daerah-daerah yang lebih kecil dan lain-lain. Tapi kalau kita ngomongin sekarang, e-commerce is about penjual dan pembeli, marketplace. Seller-sellernya sendiri yang ada di e-commerce rata-rata ya pasti di kota besar. Ya kan? Kenapa? Karena dari sisi logistik sendiri buat mereka mengirim barang itu udah mahal. Apalagi bisa mengirim ke daerah atau ke tempat lain. Gitu. Jadi benar, akhirnya karena itulah teknologi adoption ini membuat orang-orang yang di daerah agak kesusahan karena ya biaya logistik tadi gitu. Dengan adanya kita, cara kita sebetulnya memang kita melakukan sesuatu yang namanya pendekatan lokal. Jadi kita menjaga hubungan yang erat, kita membangun komunitas sebetulnya di daerah setempat. Kita bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan pengusaha lokal, dengan UMKM, dengan kepala desa di tempat, untuk benar-benar bisa berinteraksi dengan warga sekitar gitu. Dan inilah yang sebetulnya susah, untuk membangun komunitas itu butuh waktu. Kita nggak bisa kayak membangun sesuatu kayak marketplace atau membangun sesuatu yang digital, terus habis itu tiba-tiba langsung membuat semua orang user-user untuk langsung memakai. Karena apalagi di daerah ya, apalagi di desa gitu, butuh pendekatan itu. Jadi itulah yang kita bangun, pendekatan lokal, lalu online dan offline, di mana ada membantu mereka untuk memakai, untuk menjembatani dari sisi teknologi adoption. Jadi mereka tahu, oh cara pakai gimana, ini waktu saya dibeli barang ini benar dikirim atau enggak gitu kan. Dan jadi trust level itu terbentuk over time. Dari sisi komunitas tadi, dan kita bangun itu kan, kita hub and spoke business, kita bangun itu hub per hub. Jadi kita punyain hub itu kayak aggregation point kita untuk membangun dan mengcater orang-orang di warga-warga di desa-desa itu. Satu hub coveragenya nggak besar, tapi kita punya multiple hubs. Nah, jaringan infrastruktur lewat hub ini tadi yang sebetulnya membuat kita untuk membangun ekonomi dan juga membangun pendekatan lokal dan komunitas di daerah tadi itu sih. Ini yang selama ini membuat kita quite differentiated ya dari mereka. Dan satu lagi, kita nggak cuma one way distribution, kita nggak cuma membawa barang dari kota ke desa, kita sebetulnya membawa barang juga dari desa ke kota. Mungkin nggak ke kota tier 1, kita masih ke kota tier 2, tier 3 hari ini. Tapi we have these local products. Kita bekerja sama dengan petani-petani, dengan local businesses di daerah untuk membantu membesarkan distribusi mereka, barang-barang mereka keluar. We even have our own private label. Kita punya barang-barang kita sendiri, yang mana kita bekerja sama dengan petani, dengan orang-orang bisnis lokal di daerah,
UMKM untuk membangun brand-brandnya mereka, tapi melewatin platform dagangan. Jadi kita ada beras merek dagangan, kita ada gula merek dagangan, dan beberapa produk-produk lain yang kita milikin, yang mana itu private label produk kita sendiri. Menarik ya private label itu, jadi cross integration ya. Terus masih ke 234, belum ke 21, 31 atau gimana? Iya, karena model kita kan hub and spoke, jadi memang kita grow-nya pun juga fokus ke tier 2 dan tier 3. Dan kita juga tahu sendiri, demand di sana itu yang sebetulnya kurang ya. Kalau misalnya kita ngomongin kalau di tier 1 di Jakarta, kita mau apa aja ada dong. Semua barang juga lengkap ya. Tapi kalau misalnya di tier 2, tier 3, itu potensialnya besar, di mana memang mereka tidak memiliki enough complementing products yang ada, karena tipe produknya ya itu aja gitu kan. Dengan adanya kita mendistribusikan barang-barang ini ke mereka, otomatis pilihan masyarakat jauh lebih banyak. Dan karena kita modelnya hub and spoke, barang harga pun juga benar-benar membuat itu supaya kompetitif. Nah, jadi kita mendapatkan quality products dari daerah-daerah terpencil, dari daerah-daerah pedesaan, dari UMKM, di mana kita bisa mengembangkan barang-barang itu ke daerah lain, gitu, Mbak. Dari sisi teknologi, Wilson, apakah perlu advance nggak sih? Karena kalau kita lihat social commerce kayaknya tanpa teknologi pun memanfaatkan channel-channel marketplace dan segala macamnya ya. Itu social commerce yang berbeda ya. Mereka bisa tetap menjalankan bisnisnya. Untuk dagangan sendiri, seberapa fokus sih? Apakah sekarang fokusnya lebih ke distribution atau teknologi yang punya dashboard, mengembangkan AI dan segalanya juga masuk ke pipeline juga di dagangan? Iya, jadi memang kita two prong approach. Kita pasti ada offline-nya, kita pasti ada distribution-nya, karena kita hub and spoke. Jadi kita memiliki distribution business yang mana kita akan secara growth bakal selalu membangun hub itu, menambahin hub itu sendiri. Dari sisi teknologi, kita pasti karena kita memiliki data yang mungkin nggak banyak orang milikin, tapi very very important. We are talking about rural spending. We are talking about bagaimana mereka itu suka barang apa, mereka butuh seperti apa, dan barang-barang ini yang kita bantu untuk menjualkan. Nah, data-data ini yang bisa dibilang very very powerful. This might be a transactional data, tapi what we are developing is further than that. Kita membangun sesuatu use cases, multiple use cases actually, yang menggunakan data-data ini untuk bisa tahu apa sih yang mereka butuhkan, barang-barang apa sih yang kita bisa bantu untuk menjual dari daerah keluar dan juga dari luar ke desa. Jadi dengan adanya jaringan infrastruktur yang kita punya, hopefully kita bisa membantu memberi kontribusi lebih di masyarakat pedesaan ini. Ini udah tahun 2022, meskipun masih lama banget akhir tahun, tapi ada target yang masih mau ingin dicapai nggak sampai akhir tahun ini untuk dagangan? Ya, kita sih kalau target pasti ada ya. Jadi kita sih kalau target kita hari ini kita masih di Jawa Tengah, kita masih di Yogyakarta, kita memang startnya dari sana, dan kita ada di Jawa Barat juga. Ya hopefully tahun ini kita bisa ke Pulau Jawa, ke pulau di luar Jawa juga, di mana infrastruktur yang lebih membutuhkan jauh lebih banyak lagi. Challenge kita di sana, bagaimana caranya kita mengembangkan ini ke Sumatera, Kalimantan, ke other islands in the rural Indonesia, dan hopefully kita juga model ini menjadi a localized model yang bisa diterapkan sebetulnya di negara-negara kepulauan di Southeast Asia, yang mana banyak ya kalau kita ngomongin negara kepulauan di daerah sini ya. Oh oke. Terima kasih banyak waktunya Wilson. Kita tunggu update selanjutnya dari dagangan karena lumayan nih pertumbuhannya ya. Meluncur tahun 2020 ya? Atau 2018 sih? 2020, akhir 2019 kita. Ya berarti dagangan. Iya, bisa dibilang gitu. Iya. Buat Wilson tunggu update terbarunya dari dagangan. Terima kasih Wilson atas waktunya. Thank you Mbak Yani, thanks a lot.